Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Terkait dengan pembahasan mengenai guru spiritual, teman-teman. Setelah sebelumnya saya menjelaskan bahwa guru itu pasti ada. Dan teman-teman bisa mencarinya minimal dari orang tua teman-teman semua. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa guru adalah suatu pembimbing yang sangat penting di dalam kegiatan spiritual. Karena berspiritual itu bisa secara otodidak, bisa secara melalui bimbingan. Tapi jika teman-teman ingin menjalankan spiritual dengan baik, ingin menjalankan spiritual dengan sempurna, itu teman-teman saya sarankan mencari seorang guru. Karena apa? Ketika teman-teman semua berspiritual tanpa seorang guru, itu sama halnya teman-teman belum pernah melaut, tapi tiba-tiba teman-teman mempunyai perahu pergi ke lautan, ke samudra yang lebih luas. Padahal di sana teman-teman tidak tahu seberapa besar ombaknya. Teman-teman tidak tahu bagaimana cara mencari jalan pulang. Teman-teman tidak tahu bagaimana cara menghadapi ini dan itu. Itulah pentingnya suatu guru, teman-teman. Dia adalah seorang pembimbing yang akan membimbing kita bagaimana sih kalau ada ombak seperti ini, seberapa besar sampan atau kapal yang kita gunakan untuk menuju ke dalam samudra. Terus bagaimana jika nanti di sana ada badai, bagaimana ketika kita di tengah laut mencari minum, mencari makanan, bagaimana ketika kita ingin pulang. Itu adalah pentingnya guru. Jangan sampai ketika teman-teman sudah berlayar terlalu jauh ke samudra, teman-teman ingin kembali itu sudah tidak bisa. Teman-teman pilihannya adalah meneruskan ataupun terjebak di dalam samudra tersebut. Itu adalah sesuatu yang berat, teman-teman. Dan jalan satu-satunya ketika sudah berada di setengah samudra seperti itu adalah mencari pertolongan di tengah samudra, yaitu mencari orang yang bisa menunjukkan, bisa menemukan teman-teman. Karena cukup berat, teman-teman, orang yang melakukan suatu spiritual tanpa bimbingan seorang guru. Karena begini, ketika orang memiliki guru itu minimal nasab keilmuannya itu ada, jalur keilmuannya ada. Kalau ilmu itu dari Nabi Muhammad, minimal dia bukan orang yang sesat karena dia memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad. Itu pun begitu dengan keilmuan yang lain, memiliki nasab yang jelas sesuai dengan koridornya. Soalnya yang namanya ilmu itu pasti memiliki sejarah yang panjang. Entah itu karena wahyu, entah itu karena suatu penelitian, entah itu apa. Jika itu wahyu, sudahkah kita mampu menerima wahyu sebaik dengan orang-orang zaman dahulu? Pentingnya itu. Jika itu melalui sains, melalui suatu penelitian, jika penelitian itu dilakukan selama 20 tahun misalnya, sudahkah kita melakukan penelitian yang sama lebih dari 20 tahun? Atau menemukan suatu metode yang lebih dari orang yang melakukan penelitian sebelumnya? Kita hanya bisa menyempurnakan, tapi tidak bisa menjiplak atau mempelajari inti pokok tanpa melakukan sesuatu yang sama dengan dia. Intinya itu, teman-teman. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman semua, jika mencari ilmu spiritual itu cari guru pembimbing. Pada dasar, pada kuncinya itu. Jangan sampai tanpa seorang guru pembimbing, banyak yang tersesat atau disesatkan. Memang sekarang banyak ilmu-ilmu yang bertebaran di internet. Mas, saya kok menemukan ini di internet, Mas. Tapi saya kasih bocoran sedikit, teman-teman. Orang yang mengajarkan ilmu di internet itu pasti ada hal khusus yang dia sembunyikan. Contohnya, dia ketika melakukan ilmu, dalam artian kasarnya adalah ilmu pengasihan. Kita contohkan pengasihan ini bukan mengajarkan teman-teman untuk mencari ilmu pengasihan.
Teman-teman diberikan wejangan ilmu pengasihan dengan tata cara yang cukup cukup detail. Harus puasa, harus niat, harus menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tidak dikasih tahu kira-kira kalau weton kita seperti ini cocoknya menjalankan di hari apa. Rahasia itu cenderung itu disembunyikan, teman-teman. Jika misal ada, teman-teman ya, teman-teman itu mencari suatu hal keilmuan yang sifatnya ada yang disembunyikan seperti itu, apakah ilmu itu akan sempurna? Tidak. Terus yang kedua, diri teman-teman sudah mampu belum menerima keilmuan itu? Kalau tidak, ini cenderung yang akan memberatkan teman-teman semua. Kalau sudah teman-teman terberatkan akan hal ini, secara otomatis isinya adalah gagal atau berhasil tapi tidak sempurna. Nah, itu adalah suatu rahasia, teman-teman. Tapi semua tergantung pada teman-teman semua. Jika ada guru, tujuannya itu bisa diarahkan. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki guru, maka semua itu adalah hal yang tidak bisa diarahkan secara jelas. Dan kalau teman-teman mau bertanya ke siapa? Teman-teman mau bertanya lewat komen misalnya. Kalau langsung dijawab gurunya, kalau tidak, itu kan sesuatu yang beresiko. Apalagi kalau misalnya keilmuan itu mengandalkan kekuatan dari alam astral atau kodam dan lain sebagainya. Itu yang cenderung memberatkan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.